Oke Bu, menurut kasus yang sudah ditangani 1 tahun ini, dominannya dia kasus apa saja ya Bu? Sesuai dengan kasus yang telah kita tangani, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelum Ibu menjelaskan beberapa kasus ini, kita kan ada beberapa tim. Jadi tim ini namanya tim teknis unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak, ada 18 tim, yaitu termasuk Polres Mendeling Natal. Di Polres Mendeling Natal juga ada namanya unit PPA juga. Di sini juga ada, kalau di Pemda di sini lagi sekretariatnya kan. Terus ada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, ada juga nanti kalau mau dalam namanya bagian hukum juga ada Bapas dan Lapas, ada juga nanti namanya Satpol PP juga, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Rumah Sakit Umum, dan sampai ke 18 tadi kan. Jadi itu punya fungsi dan tugas masing-masing. Jadi ada juga yang kita tangani bersama kasus ini. Mungkin kenapa Dinas Sosial hanya menangani sekian, sementara kalau berbicara Mendeling Natal itu lebih dari sekian kasus kan, seperti itu mungkin nggak sama kan. Mungkin kalau berbicara kasus Mendeling Natal mungkin lebih banyak dibandingkan kasus yang ditangani oleh Dinas PPA tersendiri. Mungkin Dinas PPA pada tahun ini kita menangani sekitar 18 kasus. Kalau kita liput nanti dari data-data dari Polres atau PPA Polres nanti bisa banyak. Karena kenapa? Yang dilibatkan, mungkin kita dilibatkan di situ hanya sekian persen dari kasus yang mereka tangani. Yang kita tangani sendiri mungkin beda sama kasus yang ditangani oleh PPA Polres. Mungkin kenapa hanya sekian persen ditangani yang ditangani oleh Dinas Sosial. Mungkin ini yang kami tangani sendiri deh. Kalau kami tangani sendiri itu hanya 18 kasus yang diantaranya itu kasus anak, lebih dominan kasus anak, yaitu hanya kira-kira 3 kasus untuk kasus perempuan. Itu pun termasuk KDRT ataupun penelantaran. Seperti nafkah, memberikan nafkah kepada Ketahui sendiri Ibu, Mendeling Natal ini banyak terjadinya kekerasan, baik itu kepada perempuan, kepada anak. Terus bagaimana sih Bu cara mencegah kekerasan terhadap perempuan itu di Mendeling Natal itu? Baik, itu akan menjawab bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Mendeling Natal. Dan kita ini bukan berbicara teori, tapi kita berbicara secara realita yang sudah kita hadapi di Kabupaten Mendeling Natal. Jadi ada 2 macam kasus yang kita hadapi. Yang pertama yaitu kasus kekerasan terhadap anak, dan yang kedua kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi yang paling dominan di Kabupaten Mendeling Natal itu adalah kasus kekerasan terhadap anak, yang mana diantaranya yaitu pelecehan, pencabulan, sodomi, pemerkosaan ataupun persetubuhan, dan juga yang lain sebagainya. Mungkin yang pencurian kasus yang terakhirnya adik-adik ya. Jadi kita sangat miris atau merasa sangat hati kita terkikis mendengar ataupun menghadapi kasus-kasus yang sedang kita alami pada saat ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, hanya 10% dibandingkan dengan kasus anak, yang mana anaknya itu 90% dan perempuannya hanya 10%. Kenapa? Mungkin kalau kita kaji ya, mungkin kenapa perempuan ini jarang kita temukan kasusnya, padahal itu banyak kasus perempuan. Contohnya yaitu dalam kasus KDRT, kekerasan dalam rumah. Kenapa? Mungkin si ibu ataupun si korban merasa tabu ataupun malu untuk mengumbar aibnya, atau mungkin melapor. Mungkin kalau saya lapor nanti semua nanti ataupun kepala desa ataupun lurah atau warga tahu tentang aib saya, mungkin seperti itu. Mungkin dia merasa tabu atau malu sehingga dia masih istilahnya masih mengurung ataupun menahan rasa sakitnya itu. Jadi lama-kelamaan seterusnya jadi korban gitu. Jadi dia tidak merasa seleluasa mungkin untuk melapor ke kita. Merasa itu suatu hal. Berarti tindak kekerasan di Mendeling Natal itu lebih 90% ke anak daripada ke perempuan, 10% ke perempuan, karena sini perempuan itu tidak lebih leluasa untuk mengungkapkannya. Iya, yang di antara itu kasus kalau kekerasan terhadap perempuan itu mungkin contohnya yang lebih dominan itu KDRT, dalam rumah tangga. Jadi hal-hal yang harus kita cegah agar tidak terjadi misalnya KDRT ataupun kekerasan lainnya itu, yaitu kita harapkan kepada perempuan di Natal atau di seluruh Indonesia itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19, anak-anak perempuan dan laki-laki itu diperbolehkan menikah itu berusia minimalnya itu 19 tahun.
Jadi kalau memang tidak 19 tahun ke atas itu sebenarnya tidak kita perbolehkan. Yang pertama itu dipengaruhi mungkin penyebabnya itu nanti dengan faktor biologisnya, mungkin faktor reproduksinya masih kurang matang, baik. Yang keduanya itu misalnya pikirannya ataupun pola pikirnya itu belum matang juga. Akan tidak terjadi yang namanya itu stunting. Stunting itu kan istilahnya tidak melahirkan anak yang istilahnya kurang normal, nanti kan jangan terjadi stunting dan harus terjadi juga nanti KDRT dan tidak menjadi perceraian. Mungkin itu salah satunya karena pola pikir yang belum matang, usianya belum lengkap, usianya yang belum pas. Jadi kan otomatis kalau usia yang belum pas, faktor ekonominya juga akan terhambat, tidak ada mata pencarian, otomatis kan sering mencari pertengkaran nih. Kalau misalnya tidak ada income ataupun faktor ekonomi, kurangnya faktor ekonomi akan sering terjadi perceraian ataupun pertengkaran. Itu hal-hal yang harus kita cegah dari awal. Mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Jadi anak itu boleh dikatakan anak, dari umur berapa kan dikatakan anak? Anak itu yang dikatakan anak adalah penduduk yang berusia mulai dari 0 sampai dengan 18 tahun. Berarti masih anak. Kalau 19 itu sudah kita anggap dewasa juga. Jadi seperti misalkan kami seluruh mahasiswa, bagaimana sih cara solusi kami itu untuk mencegah terjadinya pelecehan perempuan atau anak untuk ini ya, kalau misalnya sebagai mahasiswa di kampus, mungkin salah satu tujuan kita membentuk satgas, contohnya satuan tugas pencegahan terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi dalam satgas itu nanti dibentuk sebuah struktur, ada ketuanya nanti, ketua, terus sekretaris, terus anggota-anggota yang disusun di situ sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dan bidang-bidangnya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu nanti yang ada di kampus, jadi sudah ada bidang-bidang atau petugas yang mengurus. Jadi agar tidak terlalaikan, kita akan membentuk contohnya di kampus kita membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak. Itu. Jadi kalau di orang ibu di namanya juga itu programnya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi sebelum menikah itu ada namanya itu Puspaga, Pusat Perlindungan Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi calon yang para ibu ini boleh seperti belajar ya bagaimana sih pranikah. Jadi namanya itu ada Puspaga. Kalau misalnya setelah terjadi pernikahan ada kekerasan, ada korban, berarti kan ada korban berarti bisa kita ada namanya itu UPTD, yaitu UPTD perlindungan perempuan dan anak. Kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa langsung melaporkan kita ke UPTD kita. Ada UPTD yang khusus menangani tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Call centernya juga ada. Oke, sudah jelas kita ketahui ya Bu, bahwa 1 tahun ini ada 18 kasus. Dia lebih dominan kepada anak ya Bu. Ada 15 kasus ke anak dan 3 kasus kepada perempuan ya Bu. Jadi gimana sih Bu, kita bandingkan dari tahun-tahun kemarin, apakah kasus ini meningkat atau menurun? Kalau kita lihat dari kita berbicara dengan data ya, kita berbicara dengan data yang telah kita selesaikan dari 3 tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan, di mana di tahun 2021 itu ada beberapa contohnya itu ada 32 kasus. Terus di tahun 2022 kalau nggak salah 20-an, dan ini sudah di Desember ya 2023 baru 18 kasus, berarti mengalami penurunan. Mudah-mudahan untuk kedepannya next ya tidak ada lagi kasus terhadap perempuan dan anak. Mungkin harapan kita itu nanti itu 0, kalau bisa itu 0, kalau kita harapkan agar terhindar dari kekerasan yang terhadap perempuan dan anak. Semua saja begitu ya Bu, jadinya tahun ke tahunnya mudah-mudahan semakin menurun atau bahkan sudah tidak ada lagi ya. Oke, baik. Adapun dominannya kasus ini lebih ke anak daripada ke perempuan, di mana dalam 1 tahun ini ada 18 kasus, di mana kasus itu ada 15 kepada anak dan 3 kepada perempuan. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus pelecehan atau mungkin penganiayaan atau KDRT di tahun-tahun berikutnya.
Baik Bu, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya pada wawancara kami ini. Sekian dari saya Nurul Adawiyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.